Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ardian Renata Manwardi MPD, selaku dosen bimbingan konseling komparatif, dan kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, di sini izinkan kami untuk mempresentasikan materi yang sudah kami susun mengenai asas komparabilitas dalam studi komparasi pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dipaparkan. Sebelumnya, saya akan mengecek dulu kehadiran teman-teman saya. Neng Rismawati, apakah sudah hadir di Zoom? Hadir. Nita Junita Islami Rohmah, apakah sudah hadir? Hadir. Dan Yayu Septiani sudah hadir? Hadir. Baik, karena teman-teman saya sudah lengkap, jadi mari kita mulai. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Neng Rismawati. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan komparatif. Bisa dilihat di PPT, menurut Hudson 2007, metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objektif yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif, peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu. Nah, barusan yang saya sampaikan ini mengenai pengertian metode komparatif. Untuk pengertian pendidikan komparatifnya itu sendiri, di sini terdapat pengertian secara etimologis dan secara terminologis. Pengertian secara etimologis mengenai pendidikan komparatif ini yaitu pendidikan komparatif ini merupakan ilmu yang mengajarkan dan melatihkan tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antar daerah maupun antar negara. Nah, lalu berikutnya mengenai pengertian pendidikan komparatif secara terminologis, yaitu pendidikan komparatif adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut sistem pendidikan baik formal ataupun non formal dan informal, teori dan praktek pendidikan, serta latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan komparatif ini yaitu suatu ilmu untuk membandingkan sistem pendidikan negara kita dengan negara lain, seperti itu. Lalu slide berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman semua, di sini ada pengertian mengenai asas komparabilitas. Jadi dalam studi komparatif ini terdapat asas, yaitu asas komparabilitas, di mana asas komparabilitas ini yaitu sebuah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan. Nah, secara umum, asas komparabilitas ini bertujuan untuk membandingkan konsep yang mendasar dalam sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang diajukan acuan lainnya, seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai syarat komparabilitas akan dipaparkan oleh Nita Junita Islamiati Rohmah. Kepadanya disilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang syarat komparabilitas. Syarat komparabilitas ini secara umum di dalam ilmu pendidikan komparatif dikenal dengan adanya syarat kesebandingan atau comparability. Di dalam upaya membandingkan ini adalah membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan. Persyaratan adanya kesebandingan atau komparabilitas ini diperlukan agar upaya perbandingan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatan yang tinggi. Slide selanjutnya. Nah, syarat komparabilitas ini ada 4. Nah, yang pertama adalah segi kemajuan pembangunan, di mana segi kemajuan pembangunan ini non perbandingan antar negara yang maju atau negara yang berkembang. Nah, yang kedua adalah segi latar belakang sejarah. Segi latar belakang sejarah ini misalnya negara yang sama-sama bekas jajahan, lebih tepat jika negara-negara yang diperbandingkan adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh negara yang sama. Misalnya kayak Malaysia sama Filipina yang pernah dijajah oleh Inggris. Nah, yang ketiga ada segi latar belakang ekonomi. Misalnya sama-sama berpendapatan per kapita rendah atau sama-sama negara yang masih mengandalkan hasil pertanian. Sama-sama negara penerima pinjaman luar negeri dari donor. IMF, World Bank. Nah, yang keempat ada segi letak geografisnya. Misalnya sama-sama negara yang terletak di kawasan ASEAN atau sama-sama negara Afrika Barat atau juga sama-sama negara di belahan selatan. Nah, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nita Junita yang telah memaparkan materi. Selanjutnya akan dibahas oleh Yayu Septiani tentang faktor yang mempengaruhi asas komparabilitas. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi asas komparabilitas. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi asas komparabilitas dalam studi komparasi pendidikan, yaitu yang pertama ada konteks sosial dan budaya. Setiap negara atau wilayah yaitu memiliki konteks sosial dan budaya yang unik. Faktor-faktor seperti nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, bahasa, dan norma-norma sosial dapat mempengaruhi pendekatan pendidikan dan tujuan pendidikan di setiap entitas yang dibandingkan. Nah, memahami perbedaan dan persamaan dalam konteks sosial dan budaya ini penting untuk membuat perbandingan yang lebih akurat. Nah, yang kedua yaitu ada sejarah dan latar belakang, yaitu faktor sejarah termasuk perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di negara atau wilayah tertentu dapat berdampak signifikan pada sistem pendidikan. Misalnya, sistem pendidikan yang berkembang di bawah kolonialisme atau sistem pendidikan yang mengalami transformasi pasca konflik dapat memiliki perbedaan yang signifikan dalam struktur, kurikulum, dan praktik pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu ada struktur sistem pendidikan, yaitu setiap negara atau wilayah memiliki struktur sistem pendidikan yang berbeda, termasuk tingkat pendidikan, kurikulum, kebijakan pendidikan, administrasi, dan tata kelola. Perbedaan dalam struktur ini penting dalam melakukan perbandingan yang komparatif. Faktor-faktor seperti model pendanaan, aksesibilitas, dan organisasi administratif juga harus diperhatikan. Nah, yang keempat ada kurikulum dan metode pengajaran, yaitu kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan di setiap entitas yang dibandingkan dapat berbeda secara signifikan. Hal ini dapat meliputi fokus pada subjek tertentu, pendekatan pembelajaran yang diterapkan, penekanan pada keterampilan atau pengetahuan, dan metode evaluasi yang digunakan. Perbedaan dalam kurikulum dan metode pengajaran ini penting dalam membandingkan pendidikan antara negara atau wilayah. Nah, yang kelima yaitu ada evaluasi dan penilaian.
Proses evaluasi dan penilaian pendidikan juga dapat bervariasi di setiap entitas yang dibandingkan. Standar penilaian, jenis ujian yang digunakan, metode penilaian kinerja siswa, dan praktek penilaian lainnya dapat mempengaruhi hasil dan interpretasi komparasi. Perbedaan dalam evaluasi dan penilaian pendidikan adalah penting untuk memastikan keadilan dan relevansi dalam perbandingan tersebut. Hal itu penting untuk mencatat bahwa faktor-faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yayu Septiani yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi mengenai pentingnya asas komparabilitas dalam studi komparasi pendidikan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Asas komparabilitas memiliki peran penting dalam studi komparasi pendidikan. Berikut ada beberapa alasan mengapa asas komparabilitas ini sangat penting. Yang pertama, memberikan wawasan yang mendalam. Dengan menerapkan asas komparabilitas, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara sistem pendidikan di berbagai negara atau wilayah. Kemudian yang kedua ada tentang pengembangan kebijakan pendidikan, yaitu studi komparasi pendidikan dengan menggunakan asas komparabilitas dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pendidikan yang berhasil dan gagal di berbagai konteks. Hal ini dapat memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan pendidikan dalam merencanakan kebijakan yang efektif dan relevan. Kemudian yang ketiga, pengembangan praktik pengajaran. Dengan membandingkan metode pengajaran dan kurikulum di berbagai negara atau wilayah, asas komparabilitas dapat memberikan ide-ide baru dan inovasi yang dapat diterapkan dalam praktik pengajaran. Dan yang terakhir, mengenai menjembatani kerjasama internasional, yaitu asas komparabilitas memainkan peran penting dalam membangun kerjasama dan pertukaran antara negara atau wilayah dalam bidang pendidikan. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam sistem pendidikan, kita dapat menjalin kemitraan yang lebih efektif, berbagi pengetahuan, dan mengadopsi praktik terbaik dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara global. Jadi, kesimpulannya, pendidikan komparatif adalah pendidikan yang penting bagi perkembangan pendidikan suatu bangsa. Dalam pendidikan komparatif, terdapat suatu asas yang disebut dengan asas komparabilitas. Asas komparabilitas memainkan peran krusial dalam studi komparasi pendidikan. Dengan memahami dan menerapkan asas komparabilitas, peneliti, ahli pendidikan, dan pengambil kebijakan dapat memastikan perbandingan yang akurat, relevan, dan bermakna antara sistem pendidikan yang berbeda. Dalam rangka meningkatkan pemahaman kita tentang sistem pendidikan, asas komparabilitas harus diterapkan dengan cermat dalam studi komparasi pendidikan. Hal ini akan memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan memberikan pemahaman yang mendalam, mempengaruhi kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih baik, serta membangun kerjasama yang sangat menguntungkan dalam upaya meningkatkan pembelajaran dan prestasi siswa secara global. Jadi sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.